Tersangka dan para saksi kasus KTP elektronik menjadi pemeriksaan di Gedung KPK Jakarta pada Selasa kemarin. Mereka yang diperiksa antara lain tersangka Andi Narogong, Sugiharto, dan juga Anang Sugiana Sugiharjo, mimpin dari PT Quadra Solution yang memenangkan tender KTP elektronik. Pemeriksaan para saksi dan tersangka dilakukan secara terpisah. KPK juga terus mengembangkan penyelidikan kasus KTP elektronik sehingga ada kemungkinan tersangka akan bertambah. Apalagi muncul fakta baru dalam persidangan yang telah digelar. Selain itu, KPK mempertimbangkan akan mengenakan pasal 21 dan 22 Undang-Undang Tipikor kepada saksi Miriam yang diduga memberi keterangan palsu. Sekarang pemeriksaan lanjutan, kita tentu mengkonfirmasi sejumlah informasi yang terkait dengan perkara IKTP yang sedang kita dalami. Salah satunya terkait dengan penggeledahan yang dilakukan pada hari Jumat dan hari Senin. Jadi di hari Andi Agustinus alias Andi Narogong diperiksa KPK selama 6 jam terkait dengan penggeledahan rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan oleh penyidik KPK Senin kemarin. Andi keluar dari gedung KPK menuju mobil tahanan tanpa memberi keterangan kepada media. Penasihat hukum Andi, Samsul Huda, mengatakan materi pemeriksaan berkaitan dengan penggeledahan 2 rumah milik Andi dan istrinya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen berupa catatan keuangan dan 2 unit mobil. Zulfikar Zunurain, CNN Indonesia. Kita langsung ke gedung KPK, sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Heranov Al-Bashir di sana. Heranov, apa perkembangan terbaru dari penyidikan di KPK terkait dengan kasus korupsi KTP elektronik? Ya, mengenai konstruksi kasus dugaan korupsi pengadaan proyek KTP elektronik, Reinhardt, sejauh ini memang beredar dari berbagai sumber Miriam Haryani, mantan anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Partai Hanura, ditetapkan menjadi tersangka. Tapi sejauh ini juru bicara KPK telah memastikan bahwa belum ada keterangan resmi yang akan disampaikan oleh KPK terkait penetapan tersangka untuk Miriam Haryani yang diduga memberikan kesaksian palsu di persidangan. Sejauh ini informasi yang kami himpun, Febri menyatakan bahwa apakah pihaknya atau lembaga antirasuah ini akan menetapkan Miriam sebagai tersangka ini masih dalam pendalaman dari KPK. Apakah pasal yang akan dikenakan kepada Miriam Haryani? KPK mengaku bahwa mempertimbangkan pasal 21 ataupun pasal 22. Pasal 21 ini menyebutkan, Reinhardt, bahwa dalam undang-undang KPK terkait dengan pemberian kesaksian palsu, Miriam ini memberikan keterangan palsu dan tidak membenarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan KTP elektronik beberapa waktu lalu. Dan untuk pasal 22 juga menyebutkan bahwa seorang saksi tidak membenarkan apa yang disampaikan dalam persidangan. Ini yang tengah dilakukan pendalaman terlebih dahulu oleh KPK, apakah segera menetapkan Miriam Haryani, mantan anggota Komisi 2 DPR, sebagai tersangka. Dan apakah nanti Miriam ini akan ditetapkan menjadi tersangka baru setelah Andi Narogong, kemudian Irman, dan juga sebelumnya juga telah ditetapkan menjadi tersangka Sugiharto. Apakah Miriam ini akan menjadi tersangka baru, ini masih pendalaman oleh KPK. Sebelumnya kita menyimak pernyataan dari Ketua KPK Agus Raharjo, akan ada tersangka baru yang akan ditetapkan oleh KPK. Dan pasal 21 dan pasal 22 yang akan dikenakan kepada Miriam terkait dengan kesaksian palsu ini diatur dalam Undang-Undang 31 tahun 1999, Reinhardt. Tapi jika pun nanti ada pertimbangan dari Majelis Hakim untuk mengenakan pasal yang tepat, Hakim sendiri mempertimbangkan pasal 174 yang diatur dalam KUHP sesuai dengan yang diatur dalam pasal 242 yang diatur dalam KUHP, Reinhardt, dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan pasal 21 atau pasal 22 yang akan dikenakan kepada Miriam Haryani dari KPK ini, ancaman paling singkat 3 tahun dan paling lama selama 12 tahun dengan ancaman denda sebesar 150 juta rupiah hingga 600 juta rupiah. Dan terkait dengan pemeriksaan pada hari ini, ada Elsa Syarif yang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong. Elsa Syarif ini tadi datang ke KPK pada pukul 11 dan ia menyatakan ia akan memberikan keterangan kepada KPK terkait dengan pertemuannya dengan Miriam Haryani yang telah mengaku bahwa telah bertemu dengan Elsa Syarif sebelum sidang KTP elektronik dimulai. Tadi Elsa Syarif tidak secara gamblang menyatakan apa kaitannya dengan Miriam Haryani. Yang jelas tadi Elsa Syarif, Reinhardt, mengatakan bahwa Miriam mendatanginya untuk berkonsultasi
apakah terkait dengan pencabutan berita acara pemeriksaan atau BAP, ini tidak dijelaskan secara rinci oleh Elsa Sharif. Yang jelas bahwa sudah ada pertemuan 2 hingga 3 kali dengan Miriam Haryani di kantornya, dan juga disebut-sebut ada pengacara dari Setia Novanto, Rudy Alfonso, yang juga mendatangi Elsa Sharif bersama dengan Miriam Haryani, tapi Elsa Sharif tidak mengaku bahwa pengacara yang datang ke kantornya itu adalah pengacara dari Setia Novanto. Apakah benar tadi bahwa disebutkan Miriam ini juga mencoret isi BAP atas saran dari pengacara Setia Novanto? Tadi Elsa Sharif tidak mengaku bahwa ada saran dari pengacara Setia Novanto untuk mencabut ataupun mencoret isi dari berita acara pemeriksaan. Inilah yang akan nanti disampaikan oleh Elsa Sharif setelah diperiksa oleh penyidik KPK Novel Baswedan yang masih berlangsung sampai saat ini. Kita tunggu saja nanti apa saja perkembangan dari pemeriksaan Elsa Sharif. Kemudian tidak hanya Elsa Sharif yang pada hari ini juga diperiksa sebagai saksi untuk Andi Narogong, yaitu terdakwa dari proyek KTP elektronik, yaitu Sugiharto. Dan kami masih menantikan Sugiharto untuk datang memberikan saksi. Apakah ada pemeriksaan kepada Miriam Haryani untuk kesaksian palsu? Ini masih kita nantikan dari KPK keterangan secara resmi, Reinhard. Baik, terima kasih Heranov Al-Bashir langsung dari gedung KPK di Jakarta.